Sakit. Sakit juga ya? Sakit banget. Bandel itu menambah nilai. Jadi misalnya waktu di SMA, kita di sekolah Katolik kan, SMA Bangun di Luhur. Misalnya, ya model-model seperti itu. Terus ya kenakalan masih wajar berarti ya? Masih wajar. Ya bagian daripada inilah kenakalan remaja saat itu. Misalnya pulang pagi. Ngapain? Nongkrong. Dulu masih suka main tenis. Sekarang switch ke pickleball, terus basket. Padel? Padel nih baru mulai. Baru diajakin teman-teman begitu udah mulai sepi kan. Jadi lebih banyak lapangan yang tersedia. Jadi ada beberapa tempat padel yang minta saya kunjungin untuk ngeramein. Nah, saya baru mulai datang. Iya, tapi Pak Padel masih di Senayan nggak sih? Padel Muhammad itu ya. Saya punya juga ini, staff saya namanya Fadel, panggilannya Fadel. Iya. Oh, namanya Fadel juga ya? Iya. Iya. Oke, ini kita coba challenge ya Mas Andi ya. Selain lari, kita coba sambil main biliar. Biar lebih Saya santai. ini sebetulnya nih nggak jago, tapi Sama dulu berarti. nih ceritanya, di masa saya remaja nih olahraga populer banget. Iya. Sampai di Blok M, di Mestik. Tapi dulu stigmanya agak negatif ya? Nggak juga? Enggak juga. Dan kita banyak banget nonton di TV ya. Terus lapangan, bukan lapangan ya, ini namanya meja biliar ini, ini selalu tersedia di setiap asrama dan kampus activity center. Jadi di Amerika itu, waktu saya sekolah, setiap pojok kampus itu ada meja biliar gitu. Jadi dan mereka bilangnya pool table. Jadi tapi kalau main yang model begini nih saya belum pernah nih. Namanya apa nih? Ini 9 ball. 9 ball. Kita coba ya? Oke. Oke. Ini saya juga nggak jago-jago nih Mas. Karena kita waktu di kuliahan nih kayaknya ada yang sampai jebol ini. Iya. Sampai udah bocel-bocel gitu loh. Oke, kita mulai ya. Mau siapa duluan Mas? Kayaknya hostnya deh yang harus sebagai tuan rumah gitu. Gitu ya? Oke, siap. Tapi biar seru nih aku buka baju dulu ya. Biar lebih nyaman, biar lebih leluasa. Takut keringetan. Iya. Ini gaya mau kayak yang paling jago gitu. Meyakinkan ya? Ini sih cocok kalau sesuai dengan Pak Menteri UMKM ini, kalau buatan Indonesia ini lebih keren lagi. Oh iya. Bisa ciptakan banyak lapangan kerja. Kan sesuai dengan politik juga Mas. Yang penting kan branding dan opininya dulu kelihatan jago. Branding dan opini. Oke, kita break. Tuh, kuda-kudanya udah mantep banget. Wih! Apa tuh? Cakep. Bola 1. Bola 1? Ya. Berarti aku pukul lagi? Pukul lagi 2. Gimana caranya lagi? Oke, ini nomor 2 nih. Ini nomor penting 2. nih. Karena yang nomor 1 sudah masuk ya? Oh, ini yang masuk nomor 1. Warnanya apa nih? 1. Warna kuning. Warna kuning. Artinya apa? Artinya emang kalau nomor yang kuning ini yang paling... Yang paling apa? Yang paling fleksibel. Fleksibel ya? Makanya masuk duluan ya? Biasanya masuk duluan. Masuk mana tuh? Masuk pemerintahan. Yang kuning pasti bagian daripada pemerintahan. Oke, ini biru nih, ini bahaya nih biru nih. Ini kalau nggak kena gimana? Kalau nggak kena saya free ball. Oh, free ball. Ganti ya? Ya. Wih! Aduh, kalau itu apa? Nggak kena? Fall. Free ball. Oke. Harus hajar 2. Iya 2. Wih, kehebot ya. Wih! Ngomong-ngomong lari nih Mas. Lari. Mendingan lari maraton, tapi nggak usah posting di mana-mana. Atau lari 5K aja, tapi fotonya Mas Andi lagi lari, diposting di akun-akun internasional. Ini menggerakkan ekonomi juga loh. Itu kalau kita lari, terus yang foto kan banyak sekarang tuh. Ada foto you, ada cerita kita, cerita lari, dan lain sebagainya. Menurut saya sah-sah aja sih posting. Tapi kalau saya lihatnya maraton itu untuk diri kita sendiri. Lebih baik maraton terus nggak posting, tapi kita dapetin filosofinya. Yaitu maraton itu kan satu, kita harus mengalahkan waktu terbaik kita atau namanya personal best. Yang kedua, kita punya nafas panjang. Jadi bukan hanya cepat di awal, tapi juga finish strong. Dan yang ketiga, menurut saya yang sangat belum terlalu dipahami, dan ini sangat berhubungan dengan ekonomi. Lari itu berhubungan dengan persiapan dan teamwork. Jadi kesiapan tim
dalam mendukung kita, karena kita lari nggak sendiri. Ada yang nyemangatin, ada yang kasih minum, ada yang mungkin menjadi coach, ada yang juga menangani potensi cedera kita. Jadi itu teamwork yang perlu terus dibina. Nah, jadi maraton tanpa posting itu pasti nanti dapat kalau dari segi maknanya bagi kita sendiri dalam membangun usaha atau apapun yang kita lakukan. Jadi lari perlu preparation sama teamwork ya. Kecuali lari dari kenyataan. Lanjut, Bang. Lari dari kenyataan itu banyak, apalagi tapi yang penting jangan lari dari utang. Lari di tanggung jawab berarti. Oke, ini tempat makan bubur ayam yang enak di mana biasanya? Bubur ayam terenak se-Asia Tenggara itu ada di Nur Corner. Wih, paten kali. Dahsyat memang. Yang berikutnya berapa? Ini kayaknya peninggalan zaman kuliah tadi pukulannya itu ya. Tapi enggak, ini udah lebih dari gitu ya. 30 tahun saya lulus kan tahun 90. Ini kan udah 35 udah 35 tahun. tahun ya. 35 tahun nih baru megang lagi nih steak ini nih. Tapi tetap Tapi diajak Pak Hari nggak ya jadi pengurus ya? Bisa. Bisa ya? Iya. Tapi dulu bandel gak sih Mas waktu kuliah? Kuliah saya tuh terus terang kutu buku. Jadi kalau di kuliahan itu lebih banyak waktu di perpustakaan dan saat balik biasanya di asrama itu kan ada meja biliar seperti ini. Itu biasanya yang populer lah anak-anak yang sering nongkrong, sering gaul gitu yang menguasai gitu. Jadi sangat jarang saya bisa main biliar saat kuliah. Jadi dari perpustakaan balik persiapan buat tes, terus ngumpulin diktat. Zaman dulu belum ada internet atau AI. Jadi banyak banget waktu habis untuk. Nah ini yang saya selalu ajarin anak-anak saya. Kalau nanti kalian udah masuk ke level S1, S2, banyakin teman. Karena ternyata teman ini, networking ini lebih juga sangat memberikan dampak positif bagi karir kita ke depan. Iya. Karena katanya salah satu kunci sukses adalah bagaimana kita menjaga networking ya. Atau membangun networking sebanyak-banyaknya. Ya, dan biliar ini bagian daripada menjaga silaturahim kan? Betul. Dibully saya. Kalau dulu namanya sih bukan bully ya, karena dulu kayaknya tough ya anak-anak zaman dulu. Iya, dulu itu ya biasa lah namanya biasa dipelonco. Ya? Dulu namanya ya? dipelonco itu biasa lah. Pergaulan aja gitu ya? Pergaulan, benar. Dan nggak pernah sakit hati atau down? Sakit. Sakit juga ya? Sakit banget. Okay. Tapi pernah bandel nggak? Bandelnya, bandel bermutu. Apa tuh? Bandel bermutu? Ada ya bandel bermutu? Iya makanya bingung. Bandel itu menambah nilai. Jadi misalnya waktu di SMA, kita di sekolah Katolik kan, SMA Panggung di Luhur. Misalnya kita ya bagian daripada inilah kenakalan remaja saat itu, misalnya pulang pagi. Ngapain? Nongkrong. Nongkrong kalau bukan lagi. Karena disuruh jangan pulang malam ya. Oh ya udah pulangnya pagi gitu. Ya model-model seperti itu. Terus ya kenakalan masih wajar berarti ya? Masih wajar. Dan ibu saya itu paling marah kalau saya tuh maghrib itu nggak di rumah gitu. Dan berkali-kali. Bumin tuh ya? Bumin. Jadi dia tahu, dia selalu mendorong, kan besok sekolah, persiapan harus sekolah. Jadi berkali-kali itu saya lewat tuh batas waktu harus pulang, kena marah. Jadi kenakalnya gitu-gitu doang ya, yang masih wajar lah ya? Masih wajar. Mungkin kayak anak-anak yang cari jati diri gitu ya. Wah ini nggak masuk nih kayaknya. Wah tapi penempatan bolanya, masuk. Terbaik abangku.